Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Sibuaya, SPD IPD, dosen Fakultas Ekonomi Manajemen pada Universitas Al-Wasitiyah Medan. Pada kesempatan ini saya membawakan mata kuliah Etika Bisnis dengan kode mata kuliah MDD 020314. Nah, rencana pembelajaran semester yaitu capaian pembelajaran S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemampuan K2, mampu merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas strategis dari fungsi-fungsi manajemen pada tingkatan operasional pada berbagai organisasi bisnis, khususnya industri kreatif berdasarkan prinsip ilmu manajemen untuk menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi. Nah, capaian mata kuliah yaitu M1 memberikan pemahaman kepada mahasiswa teori-teori tentang moralitas dan penerapan berbagai pendekatan etika di bidang bisnis. Dalam hal ini S2 dan KU3. Kemudian capaian yang kedua, meningkatkan sensitivitas dan kemampuan analisis mahasiswa terhadap berbagai isu dan masalah etika di bidang bisnis. Dalam hal ini S2 dan KU3. Kemudian kemampuan ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan yang tepat pada berbagai kasus yang menyangkut pertimbangan etis di bidang bisnis. Dalam hal ini S2, KU3, dan KK2. Nah, adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah etika bisnis membahas mengenai berbagai teori dan pendekatan etika, isu dan masalah etika, dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan moral di bidang bisnis. Proses perkuliahan ditempuh dengan berbagai cara, meliputi kuliah klasik, diskusi kelompok, dan presentasi. Kemampuan kritis mahasiswa terhadap isu-isu dan kasus-kasus yang menyangkut masalah etika diperdalam dalam mata kuliah ini melalui pemaparan berbagai kasus bisnis yang terjadi di berbagai perusahaan, baik berskala nasional maupun internasional. Kemampuan kritis tersebut diharapkan mampu mendorong mahasiswa membangun sifat-sifat kepribadian moral yang kuat yang dapat digunakan sebagai pedoman etis. Nah, rencana pembelajaran semester melalui mata kuliah ini mampu membangun pertimbangan etis yang tajam dan pengambilan keputusan etis yang tepat dalam situasi konkret yang dihadapi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun konteks praktis bisnis. Nah, materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini yaitu etika dan bisnis, 2 prinsip-prinsip etika bisnis, 3 etika bidang pemasaran, 4 etika dan lingkungan hidup, 5 etika diskriminasi kerja. Nah, rencana pembelajaran semester yaitu kita buat dalam 13 pertemuan dalam satu semester dengan minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan sebagainya sudah dibagi dengan subcapaian mata kuliah kemampuan akhir yang diharapkan mampu memahami perbedaan pengertian antara etika dan moralitas, mampu menguasai 5 karakteristik standar moral,
mampu memahami pengertian etika bisnis, mampu menguasai isu-isu utama dalam etika dengan berbagai indikatornya, yaitu ketepatan memahami pengertian etika, ketepatan memahami pengertian moralitas, penguasaan terhadap 5 karakteristik terhadap standar moral. Kemudian yang ketiga, mampu memahami argumentasi yang menantang etika bisnis dengan indikatornya, memahami argumentasi yang menantang etika bisnis, ketepatan memahami argumentasi yang mendukung etika bisnis. Kemudian yang keempat, mampu memahami pengertian corporate social responsibility atau CSR. Kemudian indikatornya memahami pengertian corporate social responsibility. Kemudian mampu memahami keragaman dan tujuan aktivitas CSR, yaitu ketepatan memahami keragaman tujuan aktivitas CSR. Kemudian mampu merancang proses kegiatan corporate social responsibility atau CSR dengan indikator penguasaan dalam merancang proses kegiatan CSR. Nah, kemudian untuk kemampuan berikutnya, mampu mengidentifikasi macam-macam isu etika bisnis. Kemudian mampu menguasai permasalahan yang muncul dalam isu etika bisnis. Dan yang selanjutnya mampu memahami pengertian etika, moralitas, budaya, lintas budaya, mampu memahami perbedaan etis pada berbagai budaya. Kemudian mampu memahami pengertian tentang perkembangan moral, menguasai tingkatan perkembangan moral menurut Kochberg, dan di pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Tentunya setelah melalui berbagai kegiatan diskusi, kemudian presentase, tugas dan sebagainya. Kemudian pertemuan yang ke-9 itu mampu memahami pengertian tentang penalaran moral, kemudian mampu menguasai prinsip dasar penalaran dalam konteks moralitas. 10. Mampu menerapkan prinsip penalaran dalam berbagai kasus moral. 11. Mampu menguasai 2 tahap berpikir yang mengarah pada perilaku etis. Kemudian untuk selanjutnya mampu memahami prinsip dasar dalam tanggung jawab moral. 13. Mampu menerapkan prinsip tanggung jawab moral dalam situasi konkret, mampu menguasai 2 tahap berpikir yang mengarah pada perilaku etis. Dan pertemuan ke-14, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang meringankan tanggung jawab moral dari suatu tindakan. Kemudian mampu memahami faktor yang meringankan tanggung jawab moral dari suatu tindakan. Yang ke-15, mampu menilai tingkat kepentingan dari faktor yang meringankan tanggung jawab moral dari suatu tindakan. Kemudian pertemuan ke-16 itu yaitu evaluasi akhir semester. Tentunya juga harus melalui proses pembelajaran, melalui diskusi, kemudian presentase, tugas, membuat karya tulis ringan yang sesuai dengan tuntutan dari mata kuliah etika bisnis. Inilah dia rangkaian dari kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah etika bisnis. Dan tentunya diharapkan untuk semua mahasiswa kami bisa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, hadir tepat waktu 15 menit sebelum dimulai mata kuliah. Tentunya mahasiswa harus hadir dengan berbagai indikator lagi seperti kehadiran harus sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati oleh universitas. Demikian saja sebagai pembukaan dari mata kuliah ini. Saya harapkan semua dapat mengikutinya. Terima kasih. Kita lanjut dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita lanjut mengikuti pembelajaran di kampus
kemudian etika bisnis yang hari ini adalah pertemuan kedua, ya kan? Jadi perlu kita ketahui bersama tujuan kita mempelajari etika bisnis ini adalah untuk dapat memahami perbedaan antara etika dan moralitas yang perlu kita miliki, terutama dalam memahami pembelajaran etika bisnis ini. Di sini kita lihat di tayangan, etika itu atau norma bisnis itu adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Nah, etika itu apa? Etika itu adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Benarkah itu? Menurut kamu, etika itu kita untuk menghindari yang tidak benar. Etika berarti attitude. Seorang lebih kompeten, lebih baik kita lihat baik dari segi penampilan dan keberhasilannya jika seorang itu lebih memiliki attitude daripada hal-hal yang lain. Coba siapa yang memberikan masukan? Seorang yang lebih, seorang yang dikatakan baik karena attitude-nya baik, meskipun dia di lain ada kekurangan. Nah, benarkah itu? Benar. Contoh, seorang yang suka terlambat, ya kan? Dia hari kuliah terlambat, padahal sebenarnya dia bisa memanage waktunya untuk tidak terlambat. Satu-satu itu. Kenapa dia suka terlambat? Apakah terlambat itu tidak mengurangi nilai-nilai keberadaan kita sebagai seorang mahasiswa? Coba berpikir positif kita. Apakah itu tidak mengurangi nilai kita sebagai seorang mahasiswa? Pasti kan? Tidak mengerjakan tugas. Itu kan? Lihat pekerjaan kamu, alhamdulillah banyak kemudahan setelah suci ketika terakhir ini untuk perkuliahan selanjutnya. Jadi saya berharap yang baik ini begitu, ya. Kemudian apa itu pentingnya etika bisnis? Apa kita belajar etika bisnis? Yaitu etika bisnis itu berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya usaha. Bisnis berarti bergerak, melakukan suatu kegiatan yang menginginkan tentunya ada hasil. Kalau berbisnis berarti ingin berhasil, maka perannya itu penting. Ketika apa saja itu, ketika dia ada di situ, ketika pimpinan tenaga bawahan, ya kan? Etika karyawan, kalau dia terlambatnya, kemudian kebutuhan lain, skillnya, kemudian apa itu, bahasanya, etika. Kemudian kenapa etika itu berperan memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu? Karena di etika itu belajar yang benar, yang baik, yang tentunya yang tidak baik kita tinggalkan supaya apa? Supaya bisa bergerak mengharapkan suatu keberuntungan. Atau bisnis adalah untuk minta keberuntungan, iya kan? Kemudian untuk siapa itu tadi? Karyawan. Kemudian kelompok stakeholder itu apa benarnya? Etika. Kelompok stakeholder itu seperti karyawan dan manajemen di dalam perusahaan. Itu apa? Kelompok di dalam perusahaan itu ada mitra usaha, ada pemasok barang laku, ada pemerintah, ada bank, ada investor, ada masyarakat pribadi dan pelanggan pembeli barang. Etika itu perlu
oleh seluruh stakeholder yang tentunya melakukan gerakan dalam pelaksanaan bisnis. Nah, selain etika atau perilaku etika dalam bisnis adalah norma atau etika berupa hukum, kebijakan dan prosedur organisasi, kemudian moral, sikap mental individual. Nah, apa itu etika? Maksudnya hukum itu dalam etika. Perilaku yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika. Yang berupa norma etika itu ketika ada orang melakukan kesalahan, buat hukuman. Supaya apa? Supaya mengatur norma etika dia, ukuran etikanya, attitude-nya, sikapnya supaya berubah. Itulah fungsi hukum. Kemudian ada kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi seperti apa? MOU, ya, kesepakatan atau kontrak kerja. MOU kita sebagai mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum harus mengerjakan tugas. Ya, maka kita mengerjakan tugas. Ikut ujian. Harus ikut latihan kalau ada latihan. Kemudian harus ada ujian puas. Itu kan kontrak. Ketika itu tidak kita paham, kita sepakati, berarti kita tidak masuk dalam norma etika yang menjunjung tinggi etikanya di kampus. Nah, begitu juga dengan bisnis. Ketika harga dikatakan Rp1.000, kemudian ketika kita membayar jadi 1.000 sekian, berarti kan si pembeli kecewa. Kekecewaan pembeli akan dibiaskan nanti dengan akhirnya pembeli mau atau enggak, ya kan? Jadi itu namanya kesepakatan. Dan begitu juga dengan sikap tentang individual, tentang seseorang yang suka membuat ketidakpahaman orang lain dengan kita, atau ketidaksesuaian antara MOU, kontrak kerja, kontrak kuliah dengan yang kita terima, pasti orang kecewa. Nah, itulah dia sikap tentang individual itu yang orang sangat cari, ya kan? Kemudian apa itu prinsip-prinsip etika itu yang sebenarnya terjadi, yang harus kita pahami? Itu seperti kejujuran, ya kan? Kalau kita mau dipanggil orang, maka pastilah kita dituntut ke kejujuran. Terus pegang prinsip itu tadi, prinsip harus melaksanakan tugas, prinsip harus selesai, prinsip harus lulus tahun sekian, prinsip sama dengan kemauan. Kemudian memelihara janji, misalkan prinsip-prinsip etika itu, orang yang berjanji dalam agama itu juga tidak ada yang suka, karena janji itu adalah hutang. Kemudian kesetiaan, orang yang setia terhadap pekerjaan dan tugas sebagai mahasiswa, setia terhadap tugas tanggung jawabnya, itu pasti itulah yang dicari, prinsip-prinsip perilaku yang baik. Kemudian wajar. Kalau kurang sedikit ketika kita bayar parkir, contoh ya, selalu sejarah gitu. Kurang sedikit ketika kita belanja namanya cash, tapi jangan coba-coba kalau itu nilainya dengan turun di atas online kan, atau dia transfer, ya kan, itu akan merusak tatanan perekonomian orang yang punya usaha. Kemudian suka membantu orang lain. Kalau kita lihat orang usaha dan begitu sampai ada sama kita, itu bantu. Jangan membantu bebannya, tapi jangan membantu dengan tugas, dengan motivasi, hanya kepentingan. Ya kan, itu kurang care. Ada yang dia wajar tapi nggak care, ya kan? Kemudian hormat kepada orang lain, seperti kepada orang tua, ya kan?
orang yang lebih tua, orang di sebaya kita, anak-anak itu semua harus saling menghormati. Disitulah pengertian prinsip etika itu. Kemudian warga negara yang bertanggung jawab sebagai warga negara bayar pajak. Itu salah satu bentuk etika ya. Etika sebagai bangsa, etika sebagai masyarakat. Kemudian masyarakat ini, ya kan sebagai warga negara wajib. Kemudian mengejar keunggulan, kita selalu mengejar keberhasilan, keunggulan. Itulah dia prinsip-prinsip etika ini. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Sudah pasti ya, jika orang memiliki etika yang baik dan baik, pasti orang senang dan dia pasti mempertahankan kepentingan. Bagaimana kita mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan? Cara menangannya tentu pertama menciptakan kepercayaan perusahaan. Tapi harus jujur kan, dan harus rajin, loyal. Kemudian jalankan budaya etika. Lindungi hak perorangan, lindungi hak anggota. Sakit umpamanya, pasti harus ada orang sakit yang tidak selamanya sehat. Maka itu ketika karyawan kita sakit, maka kita harus berikan sebagai haknya. Haknya untuk selamat. Dia kan tak cuti, apa lagi? Tak cuti, tak istirahat, tak dia lebat, ya kan? Kemudian adakan pelatihan. Terus ada di setiap pekerjaan atau setiap kegiatan anggota kita yang tidak ada di situ, pasti ada benar. Maka selalu ada perlawanan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dari perusahaan atau anggota kita. Lakukan audit etika secara aktif. Audit etika itu seperti apa? Perilaku anggota kita dengan temannya bagaimana, ya kan? Membagi waktu dia bagaimana? Mungkin waktu istirahat dia nggak istirahat, tapi waktu bekerja dia istirahat. Itu perilaku etika kan? Maka setiap kita bekerja dia harus sama. Ini sudah selalu pahami, jangan mengangkat. Tapi salah satu cara kita mempertahankan pekerjaan kita. Kalau kita pelaku perusahaan atau punya perusahaan, tentu untuk menyamankan orang atau karyawan kita sendiri. Kemudian hindari contoh etika yang seperti apa? Etika yang kedua. Jadi teman bersama satu tingkat karyawan sendiri. Kemudian ada sekarang ini sehingga di atas di jalan atau di angkutan apa namanya perilaku tidak baik yang suka biasanya mengganggu perempuan dan laki-laki perempuan apa namanya pelecehan. Ya gitu kan. Ada kalau kita tidak menyangka kalau itu sebagai merusak semangat kita. Mungkin kita masih suka, tapi karena tidak dilatih ya, itu kayak gitu. Makanya harus pandai-pandai membagi masalah. Bagaimana masalah menyelesaikan masalah seperti ini. Kemudian ciptakan budaya komunikasi dua arah. Selalu berkomunikasi. Dari dua arah artinya terbuka, ya. Mereka juga mau membantu kita, melayani kita, melayani orang juga melayani. Itu komunikasi dua arah. Nah, tanggung jawab perusahaan itu apa sebenarnya dalam etika bisnis itu? Tanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau kita punya perusahaan, tentu lingkungan sekitar kita jangan menjadi tidak suka melihat kita. Kenapa? Perilaku kita, namanya membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan sehingga orang sekitar kita itu tidak nyaman dengan kita. Kemudian kita tidak mau membantu kalau ada teman kita atau tetangga dari
juga kita tidak membantu. Ini juga namanya tidak menjaga, tidak bertanggung jawab untuk lingkungan. Kemudian tanggung jawab terhadap karyawan itu yang paling utama. Karyawan kalau sudah diberikan kontrak berapa tahun berarti selama kontrak itu berjalan seperti itulah kita harus menangani. Makanya kenapa biasanya kali bilang katakan 4 juta berarti 1 tahun saya harus siapkan 48 juta untuk nyawa karyawan saya satu. Makanya menariknya jadi seorang pimpinan yang punya usaha satu baru 48 juta. Nah, kalau ini perusahaan tidak jalan, menanggung juga siapa? Semua kan, karyawan kan. Nggak mungkin yang punya perusahaan itu mau apa sendiri. Ya lebih bagus dulunya, makanya kita harus berusaha memajukan usaha. Meskipun usaha itu kita sendiri, tapi di situ kita adalah tempat bekerja. Kemudian tanggung jawab terhadap investor yang memberikan invest, yang memberikan modal kita harus mempertanggungjawabkan itu. Dia berikan katakan 1 M, berarti yang 1 M itu kapan dikembalikan? Tentu ada MOU-nya. Tanggung jawab kita apa? Kalau sekiranya itu jangankan 1 M yang seberapa udah kita tanggung, siapa yang mau kerja sama dengan kita? Kalau kita sendiri mungkin akan susah, kecuali kita punya modal yang banyak. Kemudian tanggung jawab terhadap pelanggan. Pelanggan ini mampu bantu diri. Kalau kita baik terhadap pelanggan kita, maka dia akan kembali. Makanya kalau jualan jangan mengambil keuntungan besar. Dia sedikit, tapi dia terus menerus ikuti sunnah Nabi. Jangan ikuti selera pasar, yang pasar itu sendiri kadang-kadang tidak bergantung juga kita. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah ini masyarakat ini kan semua kalangan. Nah ini kita layani masyarakat. Kita bertanggung jawabannya melayani kita dengan bagus. Kemudian itu tidak bagus kita diri bagus, bahasa kita bagus. Karena nyawanya adalah diri kita sendiri. Nah seperti itulah pertanyaan kita hari ini ketika bisnis.